Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang letak dan lokasi. Letak atau lokasi merupakan unsur paling esensial dalam kajian keruangan muka bumi, mengingat pentingnya arti letak suatu tempat dalam ruang di muka bumi. Beberapa istilah dipakai untuk menunjukkannya, meskipun dengan pengertian, makna yang tidak terlalu sama. Paling tidak ada dua macam letak yang banyak diperhatikan dalam kajian geografi regional, yaitu letak absolut atau letak astronomis dan letak relatif atau letak geografis. Yang pertama ada letak astronomis. Letak astronomis mendasarkan pada kedudukan suatu tempat di muka bumi yang bulat bagaikan bola menurut garis lintang dan garis bujurnya, yaitu garis-garis hayalan yang melingkari bumi yang pertama kali ditemukan atau direka oleh Eratosthenes untuk dapat menunjukkan letak suatu tempat di bumi yang bulat. Dapat kita bayangkan betapa sulitnya orang menentukan letak suatu tempat di permukaan bola bumi yang bulat. Tidak ada tepi dan tidak ada ujung pangkal atau batasnya. Jika tidak ada temuan garis lintang dan garis bujur tersebut. Letak ini disebut juga letak absolut atau mutlak karena mendasarkan koordinatnya pada garis pangkal atau sumbu yang tetap, yaitu garis ekuator atau khatulistiwa yang menjadi pangkal hitungan derajat lintang atau garis lintang 0 derajat. Kedua kutub bumi sebagai garis lintang 90 derajat utara dan selatan, dan garis meridian 0 yang melalui kota Greenwich dekat London yang menjadi pangkal hitungan derajat bujur, meskipun pada masa gencar-gencarnya gerakan pembebasan Amerika dari kekuasaan Eropa, orang pernah mengusulkan agar meridian 0 atau premeridian tidak dihitung dari garis lingkaran meridian yang melalui London, tetapi dari garis lingkaran meridian yang melalui salah satu ibu kota di Amerika Latin. Sebutan letak astronomis muncul karena penentuannya didasarkan pada hasil pengamatan atau pengukuran posisinya atau kedudukannya terhadap benda langit, yaitu bintang atau matahari. Sebagian orang menyebut juga letak menurut derajat lintang dan bujur sebagai letak geografis karena berpengaruh pada kondisi geografis, yaitu letak relatif. Letak relatif yang dapat juga disebut letak geografis merupakan letak atau kedudukan suatu tempat atau wilayah dalam hubungannya dengan keadaan kondisi lingkungan di sekitarnya, baik keadaan ekonominya, kehidupan sosialnya, kehidupan politik, dan budayanya. Wilayah perairan atau daratan yang memberikan arti penting dan sebagainya. Karena itu, muncul pula sebutan-sebutan letak sosial, letak ekonomis, letak kultural, serta letak strategis dan sebagainya. Dipakai sebutan relatif karena keadaannya dapat berubah-ubah sejalan dengan perubahannya kondisi lingkungan sekitarnya. Contohnya Singapura yang letak astronomisnya tetap tidak berubah-ubah dari dahulu kala hingga masa mendatang, sepanjang masih dipakai meridian 0 yang sekarang dan ekuator sebagai pangkal perhitungan derajat lintang. Letak strategisnya telah berubah dan sangat meningkat cepat sejalan dengan makin padatnya lalu lintas pelayaran lewat Selat Malaka dan pergeseran kancah percaturan ekonomi dan politik dunia ke wilayah tepian Pasifik. Letak di Indonesia di antara dua benua dan dua samudera juga menjadikan wilayah yang sangat unik dan penuh potensi, baik yang bersangkutan dengan kondisi cuaca dan iklim, flora dan faunanya, serta aneka ragam kehidupan penduduknya. Letak relatif yang sangat menguntungkan dapat menjadikan potensi yang sangat positif bagi suatu tempat atau suatu wilayah, tetapi juga dapat menimbulkan kerawanan karena banyak pihak yang ingin memanfaatkan atau menguasainya. Keberadaan Selat Malaka, Selat Lombok, dan beberapa selat atau perairan laut di Indonesia lain yang kini dilintasi oleh sebagian besar lalu lintas pelayaran niaga dunia dapat membantu
pemahaman mengapa Indonesia akhir-akhir ini makin sulit mengatur dan mengembangkan perekonomian serta keamanan wilayahnya. Tentu dengan memperhatikan juga unsur atau faktor-faktor lain yang juga ikut berpengaruh. Ketiga, yaitu bentuk wilayah. Ukuran wilayahnya, penduduknya maupun tingkat kemajuan perekonomiannya saat ini. Sebaliknya, negara-negara kecil baik ukuran wilayah, jumlah penduduknya maupun sumber daya alamnya, seperti Singapura dan Brunei Darussalam yang kebetulan berada di lingkungan wilayah yang belum mapan. Dalam proses perkembangan politiknya tetap merasa kecil dan memerlukan upaya kerjasama untuk kelangsungan eksistensinya, baik dalam lingkup ASEAN maupun lewat kesepakatan pertahanan dalam kaitan hubungan negara-negara persemakmuran, seperti Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Dalam lingkungan wilayah Eropa yang sudah lebih mapan perkembangan politiknya dan perekonomiannya, beberapa negara mini yang hanya berukuran luas beberapa kilometer persegi atau bahkan kurang seperti Vatikan, San Marino, Liechtenstein, Monaco, dan Andorra masih dapat tetap meneruskan eksistensinya, terutama oleh adanya dukungan yang tidak banyak terkait dengan faktor lingkungan alam. Ukuran yang besar tidak hanya memungkinkan adanya potensi yang besar yang menguntungkan, tetapi ada kalanya menjadi faktor yang menimbulkan kerawanan bagi eksistensi keutuhan wilayah negara yang bersama faktor-faktor lain, yaitu multirasial, agama, politik, dan pemerintahan, dapat menimbulkan kekuatan sentrifungsal yang dapat mengakibatkan terpecah belahnya keutuhan satu wilayah negara besar. India yang menempati subkawasan benua di selatan Asia pernah mengalami masa-masa kemaharajaan yang kekuasaannya sangat besar, dan semasa penjajahan Inggris di suatu kekuatan sentripetal. Lewat penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, sistem hukum dan pemerintahan yang mantap, serta pengembangan sarana jalan atau transportasi yang memadai. Tetapi pada masa kemerdekaannya, sesudah Perang Dunia Kedua, wilayah negara yang besar itu kemudian terpecah menjadi beberapa negara, seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, dan masih terus terancam disintegrasi bagian-bagian wilayahnya di selatan dan utara oleh sebab adanya unsur-unsur yang dapat menimbulkan kekuatan sentrifungsal atau multiras, bahasa, agama, dan kelompok politik. Sekian materi dari saya. Lanjut, saya kembalikan ke moderator. Ukuran yang besar tidak hanya memungkinkan adanya potensi yang besar yang menguntungkan, tetapi ada kalanya menjadi faktor yang menimbulkan kerawanan bagi eksistensi keutuhan wilayah negara yang bersama faktor-faktor lain, yaitu multirasial, agama, politik, dan pemerintahan, dapat menimbulkan kekuatan sentrifungsal yang dapat mengakibatkan terpecah belahnya keutuhan satu wilayah negara besar. India yang menempati subkawasan benua di selatan Asia pernah mengalami masa-masa kemaharajaan yang kekuasaannya sangat besar, dan semasa penjajahan Inggris di suatu kekuatan sentripetal. Lewat penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, sistem hukum dan pemerintahan yang mantap, serta pengembangan sarana jalan atau transportasi yang memadai. Tetapi pada masa kemerdekaannya, sesudah Perang Dunia Kedua, wilayah negara yang besar itu kemudian terpecah menjadi beberapa negara, seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, dan masih terus terancam disintegrasi bagian-bagian wilayahnya di selatan dan utara oleh sebab adanya unsur-unsur yang dapat menimbulkan kekuatan sentrifungsal atau multiras, bahasa, agama, dan kelompok politik.
Sekian materi dari saya. Lanjut, saya kembalikan ke moderator. Relief dan iklim. Yang pertama adalah relief. Relief adalah medan permukaan bumi atau fitur geografis, yaitu tinggi rendahnya permukaan bumi atau bentuk raut muka bumi. Nah, tinggi rendahnya permukaan bumi ini disebabkan oleh pengaruh dari tenaga endogen dan eksogen. Istilah relief ini mengacu pada variasi ketinggian dan kemiringan permukaan bumi yang mencakup fitur fisik daratan termasuk gunung, lembah, dataran, bukit, dan dataran tinggi. Nah, relief ini sangat penting untuk memahami topografi suatu wilayah karena relief mempengaruhi berbagai faktor lingkungan seperti kondisi cuaca, kemudian iklim, vegetasi, dan aktivitas manusia. Relief juga berpengaruh atas keterasingan atau isolasi wilayah yang dampak selanjutnya bisa berupa keterbelakangan wilayah yang bersangkutan dan juga perkembangan budaya lokal atau kelompok etnik yang beraneka ragam. Kemudian yang kedua ada iklim. Jadi iklim itu adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Nah, biasanya 30 tahun atau lebih yang mencakup berbagai unsur seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan tekanan udara. Nah, iklim ini dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan bagi timbulnya keanekaragaman kehidupan di muka bumi, termasuk warna kulit dan bahkan perkembangan perekonomian penduduk di suatu wilayah. Yaitu ada geologi dan geomorfologi. Yang pertama itu ada keadaan geologi. Keadaan geologi menjadikan dasar perkembangan dan persebaran aneka macam bentuk lahan yang menjadi kajian utama geomorfologi, jenis tanah, sumber mineral, dan tenaga atau energi, serta untuk sebagian juga berpengaruh atas jenis tumbuhan dan hewan. Keadaan geologi suatu tempat atau wilayah berkaitan dengan sejarah perkembangan dan struktur hasil perubahan posisi lapisan kulit atau kerak bumi. Yang kedua yaitu geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk permukaan bumi serta perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Geomorfologi disebut sebagai peneliti landscape. Keadaan geomorfologi yang ada kalanya juga dipakai sebutan fisiografi menyangkut bentuk atau lahan muka bumi sebagai hasil proses perubahan oleh sebab adanya gaya dari dalam bumi yang menyebabkan pengangkatan, pelipatan, patahan, vulkanisme, dan gaya pengubah dari luar, baik alami atau ulah manusia, yang menyebabkan erosi, korosi, abrasi, sedimentasi, dan sebagainya, yang menjadikan wajah atau rupa bumi sebuah berubah dari waktu ke waktu. Sejarah, baik yang menyangkut keadaan alam, geologi, geomorfologi, politik, pemerintahan, maupun penduduk, memberi sumbangan dalam mewujudkan karakteristik suatu wilayah, baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Adanya wilayah negara-negara di dunia yang sekarang ini merupakan hasil proses sejarah politik yang panjang. Demikian pula wilayah negara yang dahulu pernah merupakan wilayah tersendiri, tetapi sekarang tak ada lagi atau bergabung dengan yang lain, menjadi bentuk wilayah negara yang baru. Demikian pula seterusnya pada masa-masa mendatang, karena apa yang ada di dunia ini berubah terus, tidak ada yang bersifat kekal atau abadi. Proses sejarah terjadi pada lingkungan alam maupun penduduk di muka bumi. Banyak bagian wilayah pegunungan yang menjulang tinggi hingga ribuan meter di atas permukaan laut merupakan bagian kulit bumi yang pembentukannya terjadi di dasar laut puluhan hingga ratusan juta tahun yang lalu. Ini terbukti dengan adanya lapisan-lapisan batuan kapur dengan fosil-fosil binatang laut yang bersama organisme koral telah membentuk batuan kapur, dan setelah proses pengangkatan kini berada pada ketinggian ratusan hingga ribuan meter di atas laut. Keadaan yang demikian terjadi juga pada plato batuan kapur yang sekarang menjadi pegunungan selatan Pulau Jawa, termasuk pegunungan Seribu atau Gunung Sewu dengan karakteristiknya sebagai daerah karst. Disebut plato karena tersusun dari lapisan-lapisan batuan kapur yang posisinya lebih kurang horizontal, meski keadaan topografi permukaan tidak selalu berupa tanah, dataran, atau dataran tinggi. Amerika Serikat yang saat ini menjadi negara adidaya di dunia, wilayah lebih dari 99.000 km
persegi dan terdiri atas 50 negara bagian dengan jumlah wilayah penduduk lebih dari 220 juta orang dan pengaruh kekuasaannya meliputi hampir seluruh dunia. Pada awal pembentukannya, pada tahun 1776, hanya terdiri atas 13 kawasan koloni atau bekas jalan Inggris, yang setelah proses sejarah yang panjang, laut peperangan, perjanjian pertukaran dan pembelahan dan pemulihan wilayah menjadi keberadaannya yang sekarang ini. Penduduk budaya dan mata pencaharian. Nah, di sini yang pertama tuh ada penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah, baik itu desa, kota, atau negara, atau bahkan dunia. Penduduk bisa dikategorikan berdasarkan jumlah, ada kepadatan, pertumbuhan, serta komposisi usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Nah, yang kedua ada budaya. Budaya itu adalah cara hidup suatu kelompok masyarakat yang mencakup adat istiadat, bahasa, seni, tradisi, kepercayaan, serta norma sosial. Budaya berkembang dari waktu ke waktu dan diwariskan dan satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang ketiga ada mata pencaharian. Jadi mata pencaharian adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya kayak mata pencaharian meliputi kayak pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan jasa. Potensi dan permasalahan utama. Dengan menggunakan 10 unsur geostrategi yang dibicarakan pada bab 3, Kresi menampilkan hasil kajiannya mengenai geografi wilayah Asia untuk memudahkan pemahaman potensi wilayah baik untuk kemanfaatannya bagi wilayah yang bersangkutan maupun dalam kaitan hubungannya dengan wilayah atau negara lain di dunia. Kemudian selanjutnya ada metode regional. Nah, metode regional dalam geografi adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu wilayah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama di sini ada metode deskriptif. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu wilayah berdasarkan data yang tersedia. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian awal untuk memahami suatu daerah sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, kemudian fokus pada penggambaran aspek geografi fisik dan manusia, lalu tidak melakukan perbandingan atau generalisasi. Untuk contoh penerapannya, seperti studi tentang karakteristik geologi dan iklim di Pulau Jawa. Yang kedua, ada metode komparatif. Nah, metode komparatif ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih wilayah berdasarkan berbagai faktor geografis. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik antara wilayah-wilayah tersebut. Adapun ciri-ciri metode ini antara lain menganalisis hubungan antar wilayah, kemudian membandingkan fenomena geografis berdasarkan aspek tertentu, dan digunakan untuk memahami pola perkembangan wilayah. Untuk contoh penerapannya seperti perbandingan pola urbanisasi antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Nah, yang ketiga ada metode sistematis. Metode sistematis ini membagi analisis wilayah menjadi beberapa tema atau aspek tertentu, seperti iklim, kemudian penggunaan lahan, dan populasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam suatu wilayah. Adapun ciri-ciri dari metode ini yaitu mengelompokkan fenomena geografis berdasarkan kategori tertentu, kemudian dapat diterapkan pada berbagai skala, mulai dari lokal hingga global, membantu dalam perencanaan pembangunan wilayah. Nah, contoh penerapan dari metode ini
seperti analisis sistematis mengenai pola curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga ada metode sistematis. Metode ini membagi analisis wilayah menjadi beberapa tema atau aspek tertentu, seperti iklim, penggunaan lahan, dan populasi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam suatu wilayah. Ciri-cirinya yaitu mengelompokkan fenomena geografis berdasarkan kategori tertentu, dapat diterapkan pada berbagai aspek skala, dari lokasi hingga global. Membantu dalam perencanaan penggunaan wilayah, contohnya seperti penerapan analisis sistematis mengenai pola curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, studi tentang distribusi industri di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, ada metode analisis spasial. Metode ini menggunakan teknik pemetaan dan analisis spasial untuk memahami distribusi fenomena geografis dalam suatu wilayah. Pendekatan ini sering menggunakan sistem informasi geografis atau SIG dan teknologi pemetaan lainnya. Ciri-cirinya yaitu menggunakan data berbasis lokasi atau geospal, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis lokasi. Banyak digunakan dalam analisis tata kota dan migrasi bencana. Contohnya yaitu penerapan analisis sebaran pemukiman kumuh di kota besar menggunakan citra satelit. Studi tentang dampak deforestasi menggunakan data geospal. Dan yang terakhir ada metode ekologi. Metode ini menekankan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana faktor fisik dan sosial saling mempengaruhi dalam suatu wilayah. Ciri-cirinya yaitu meneliti interaksi manusia dengan lingkungan alam, digunakan dalam studi keberlanjutan dan konversi lingkungan. Yang selanjutnya menganalisis dampak perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia. Contohnya yaitu studi tentang dampak perubahan iklim terhadap pola migrasi penduduk. Dan contoh terakhir yaitu analisis hubungan antara lahan dan perubahan biodiversitas.